Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel SMP KH Thohir Tumpang. Pada kesempatan hari ini kami akan memberikan materi tentang melaporkan hasil percobaan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Tetapi terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan materi dan informasi menarik dari kami. Mengenal teks laporan hasil percobaan. Berikut ini kami sampaikan pengertian dari teks laporan percobaan. Teks laporan hasil percobaan adalah salah satu jenis teks laporan yang berisi tentang hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat fakta. Yang kedua, ditulis lengkap dan sempurna. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, tidak memasukkan unsur menyimpang seperti propaganda. Yang kelima, disajikan secara menarik. Memahami fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, sebagai bahan pertanggungjawaban. Yang kedua, alat penyampaian bahan informasi. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan. Yang keempat, sebagai bahan penilaian. Dan yang kelima, sebagai bahan pengambilan keputusan. Pemodelan teks laporan percobaan dibagi menjadi dua model. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan merupakan aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mencari tahu lebih jauh, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui. Yang kedua adalah eksperimen. Eksperimen adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau mengenali hubungan sebab akibat antar gejala. Struktur teks laporan percobaan. A. Judul. B. Tujuan. C. Bahan dan alat. D. Langkah-langkah kegiatan. E. Hasil percobaan. Dan F. Simpulan. Ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok dalam kurung generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka, dan sebagainya. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. 6. Menggunakan kata benda dan frase benda dibanding kata ganti orang. 7. Beberapa laporan menggunakan istilah bidang ilmu. Dan ke-8, biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya.
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks laporan percobaan. Yang pertama, melakukan percobaan dengan baik. Yang kedua, mencatat hal-hal sulit selama percobaan. Dan yang ketiga, menjalin kekompakan dalam menjalankan percobaan. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun laporan percobaan. Yang pertama, membuat kerangka struktur teks percobaan yang meliputi tujuan percobaan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur, hasil pengamatan, pembahasan, dan simpulan. Yang kedua, menulis hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bahkan atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Ketiga, membuat kesimpulan. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks dengan memerhatikan kaidah kebahasaan yang digunakan. Anak-anakku sekalian, setelah mempelajari materi teks laporan hasil percobaan, cobalah latihan berikut di rumah. Carilah sebuah teks laporan percobaan dari berbagai sumber, kemudian tulislah struktur yang membangun teks tersebut. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan materi menarik dan informasi dari kami. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.